Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Maluku Utara Sepekan, Minggu 30 November 2025 bersama saya Faradil Sultan Batua. Sejumlah informasi akan kembali kami ulas untuk Anda dalam program Maluku Utara Sepekan. Dan saudara dari bumi Maluku Kirha, kita ikuti Maluku Utara Sepekan selengkapnya. Saudara, pada Senin 24 November 2025 ada informasi tentang upaya mensejahterakan masyarakat oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui hilirisasi pala mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Dan informasi lainnya, Wakil Gubernur Sarbini Suhaimi meminta agar aparatur sipil negara meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bentuk penghargaan atas jasa para guru. Program hilirisasi pala oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mendapat apresiasi dari petani penangkar benih pala atau penerima manfaat Kelurahan Loto, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate. Program hilirisasi pala juga bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan mendorong para petani pembibitan melakukan budidaya pala yang lebih terstruktur dan berkualitas untuk memenuhi standar industri. Penangkar benih pala Fadli menyampaikan bahwa program hilirisasi pala dapat membantu masyarakat dan meningkatkan pendapatan petani pembibitan pala yang ada di Maluku Utara. Fadli mengaku penangkar benih pala Putra Maulana miliknya telah menyiapkan bibit unggul dan telah memenuhi permintaan pasar di beberapa daerah di Indonesia. Para penangkar benih pala berharap ke depan program hilirisasi pala dapat memberikan pasar yang terjamin dan berkelanjutan bagi petani pembibitan pala di Maluku Utara, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan secara bersama. Pada apel gabungan lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara yang berlangsung Senin pagi 24 November, Wakil Gubernur Maluku Utara menyampaikan agar seluruh aparatur sipil negara meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bentuk menghargai jasa para guru. Wakil Gubernur menegaskan semua ASN berada di posisinya saat ini berkat bimbingan, pengabdian, dan ketulusan para guru. Melalui pesan yang disampaikan, Wakil Gubernur mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk bersatu menghargai peran para guru sebagai pilar utama pembangunan pendidikan dan kemajuan daerah. Pada Selasa 25 November 2025 kembali dua informasi akan kami ulas untuk Anda, yaitu Gubernur Syahri Laus menyampaikan apresiasi mendalam terhadap dedikasi dan pengabdian para guru di seluruh wilayah Maluku Utara. Selain itu, Gubernur Maluku Utara resmi membuka Guraping Open Tournament pada Senin 24 November, sebuah ajang olahraga yang diharapkan menjadi ruang pembinaan atlet berkompeten di Maluku Utara. Gubernur Syahri Laus mengapresiasi dedikasi dan pengabdian para guru yang telah menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan generasi muda di Maluku Utara. Penghargaan disampaikan Gubernur dalam wawancara bersama awak media usai pelaksanaan upacara Hari Guru Nasional dan HUT PGRI tahun 2025. Terima kasih kepada para guru di seluruh Maluku Utara yang sudah mendedikasikan hidupnya, waktunya, tenaganya, pikirannya untuk mendidik anak-anak Maluku Utara. Kami doakan yang terbaik dan semua orang hebat berasal dari guru, jadi guru adalah yang terhebat. Sementara dalam amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mu'ti yang dibacakan Gubernur Syahri Laus menegaskan pentingnya kualitas guru sebagai fondasi utama kemajuan bangsa, peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme guru, penyederhanaan administrasi hingga apresiasi tinggi terhadap pengabdian dan ketulusan para guru. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah guru turut menyampaikan harapan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Upacara peringatan ini turut dihadiri pimpinan OPD, para kepala sekolah, serta ratusan guru. Suasana harum menyelimuti acara saat penyematan penghargaan kepada guru berprestasi. Dengan momentum Hari Guru Nasional dan HUT PGRI tahun 2025, Gubernur Syahri Laus berharap para pendidik di Maluku Utara terus semangat dan semakin termotivasi untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi generasi penerus bangsa. Gubernur Maluku Utara secara resmi membuka Guraping Open Tournament yang digelar di lapangan sepak bola Kelurahan Guraping, Oba Utara, Tidore, Kepulauan pada Senin sore 24 November. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada panitia atas semangat menghidupkan kembali ajang olahraga sepak bola di Guraping setelah sempat vakum selama 12 tahun.
Gubernur menegaskan pemerintah daerah mendukung kegiatan positif yang dapat menghasilkan bibit atlet berbakat. Ketua Panitia Turnamen Sahrul Ahmad turut menyampaikan pertandingan akan berlangsung selama 1 bulan. Selain itu, turnamen sepak bola ke-12 tahun ini diikuti 24 tim dari berbagai desa, kelurahan hingga kabupaten. Dengan dimulainya ajang olahraga sepak bola di Kuraping, pemerintah berharap Maluku Utara tidak saja menjadi pecinta bola kaki, melainkan juga sebagai pencetak pemain nasional. Pada Rabu 26 November 2025 ada informasi pastikan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto berjalan lancar. Wali Kota Tidore Kepulauan berkomitmen pemerintah Kota Tidore akan menghadirkan pelayanan pemenuhan gizi gratis. Selain itu, pemirsa, sebanyak 50 siswa Sekolah Rakyat Dasar 7 Tidore Kepulauan terlibat dalam kegiatan SRD 7 Mencari Bakat. Sebagai bagian dari program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinan menegaskan bahwa program makan bergizi gratis akan berjalan lancar di seluruh sekolah di Kota Tidore. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan siap menghadirkan layanan pemenuhan gizi gratis di seluruh kecamatan agar dirasakan secara merata oleh siswa penerima manfaat. Muhammad Sinan menambahkan, pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus berkoordinasi untuk memastikan setiap dapur beroperasi dengan baik. Dapur yang saat ini masih dalam tahap persiapan ditargetkan selesai pada Desember 2025. Muhammad Sinan menegaskan, program makan bergizi gratis memberikan manfaat signifikan bagi pemerintah Kota Tidore Kepulauan, terutama dalam mendukung pemenuhan gizi siswa yang berdampak baik untuk generasi di masa depan. Menghadirkan berbagai mata lomba untuk para siswa, SRD 7 Mencari Bakat berjalan dengan baik. Kegiatan yang menjadi wadah untuk para siswa Sekolah Rakyat Dasar 7 mengasah minat dan bakat mereka mendapat respon positif dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kota Tidore Kepulauan Abdullah Salama. Dalam sambutannya, Abdullah Salama menyampaikan, kegiatan SRD 7 Mencari Bakat bukan tentang suatu hal yang sederhana, tetapi yang terpenting adalah tentang makna dan dampak dari kegiatan yang menyentuh dan berdampak bagi para siswa. Abdullah Salama berharap para guru terus memberikan semangat dan motivasi kepada para siswa agar mereka tetap betah dan nyaman untuk belajar di Sekolah Rakyat Dasar 7 Tidore Kepulauan. Saudara, informasi lainnya sesaat lagi kami hadirkan, tetaplah di Maluku Utara sepekan. Laut, hamparan biru, rumah bagi jutaan kehidupan yang tak terlihat dari permukaan. Di dalam dinginnya arus, raksasa lembut menari-nari, menjadi penanda keharmonisan dan keseimbangan alam yang berkelanjutan. Setiap langkah kecil dan uluran tangan peduli adalah suara lantang untuk melindungi laut. Konservasi terumbu karang adalah upaya menjaga, melindungi, dan mengelola secara lestari agar bermanfaat secara ekologis, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat. Pada saat musim timur kami para nelayan biasanya tidak melaut. Jadi dengan adanya wisata ini kita mendapatkan penghasilan tambahan. Alam sudah menyediakan segalanya. Selamatkan laut mulai dari kita. Pelestarian bukan hanya sekedar puisi, namun sebuah aksi nyata sebagai tanggung jawab kita bersama. Jaga laut, cegah dari kepunahan, stop eksploitasi biota laut. Di setiap helai kainnya terukir jejak leluhur. Sebuah warisan yang diturunkan dengan cinta dari generasi ke generasi. Batik bukan sekedar kain. Ia adalah bahasa visual yang kaya, menyimpan cerita tentang alam, kepercayaan, dan kearifan lokal. Ia hadir dalam setiap momen penting kehidupan, merangkul tradisi, beradaptasi dengan zaman, menyatukan kita
dalam identitas yang membanggakan. Warna-warnanya adalah palet kekayaan bumi pertiwi. Motifnya adalah untaian doa dan harapan. Setiap goresan adalah dedikasi dan keahlian yang tak ternilai harganya. Dibuat dengan kesabaran dan ketelitian, batik adalah perwujudan harmoni antara tangan, hati, dan alam. Mari bangga mengenakan warisan budaya bangsa. Lestarikan batik, warisan budaya bangsa. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami dan kita ikuti informasi selanjutnya. Pada Kamis 27 November 2025, ada informasi tim operasional Satuan Narkoba Polres Halmahera Utara, Maluku Utara berhasil mengungkap ladang ganja di kebun hutan Galela Selatan. Dan informasi lainnya dengan balutan batik Nusantara dan berbagai penampilan seni. SMA Negeri 3 Kota Ternate menggelar pagelaran budaya untuk memperingati 4 Hari Besar Nasional. Pohon ganja yang ditanam di kebun desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan ini berhasil disita tim operasional Satuan Narkoba Polres Halmahera Utara pada Rabu 26 November 2025, sekitar malam pukul 2:30 waktu Indonesia Timur. Dalam operasi yang dilakukan tengah malam, polisi mengamankan 3 pohon ganja dengan tinggi 1 hingga 2 meter yang berada di kebun ditanam pelaku berinisial MK. Usai pengecekan di lokasi, tim kembali bersama perangkat desa dan tiba di lokasi kebun milik untuk melihat hasil tanaman ganja yang berada di lokasi. Selanjutnya, tim melakukan penyitaan barang bukti dengan cara mencabut pohon ganja. Dari hasil interogasi polisi, MK mengaku awalnya ia diminta untuk mengambil paket narkotika jenis ganja melalui kantor pos yang dikendalikan dari seorang narapidana kasus narkotika di Lapas Ternate bernama Hairudin alias Ebes untuk diedarkan. Selain sambil mengedarkan narkotika, MK juga mengumpulkan biji ganja untuk menanamnya di lahan kebun miliknya. Pohon ganja yang dirawat ini memakan waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan dan sudah pernah dipanen sekali. Setelah dipanen, ganja itu kemudian dikemas dalam bungkus kertas obat untuk diedarkan. Hingga kini, polisi masih terus melakukan penyelidikan dan memburu pelaku lainnya. SMA Negeri 3 Kota Ternate menggelar pagelaran seni dan budaya dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, Hari Guru, serta HUT ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia. Kegiatan pagelaran seni dan budaya berlangsung di halaman SMA 3 Kota Ternate 26 November 2025. Pagelaran bertema Semangat Juang Kreativitas Anak Bangsa ini bertujuan melestarikan nilai budaya sekaligus membentuk karakter siswa yang cerdas, kreatif, dan berprestasi. Ratusan siswa tampak antusias mengikuti kegiatan dengan mengenakan batik Nusantara. Ketua Panitia Felicity Alaina berharap pagelaran seni dan budaya dapat terus berkembang. Sementara itu, salah satu siswa berprestasi Esther Popiana Pelita Putri menyampaikan rasa terima kasih kepada guru yang telah menjadi bagian dari pencapaian prestasi siswa SMA Negeri 3 Kota Ternate. Dengan adanya pagelaran seni dan budaya yang dilaksanakan SMA Negeri 3 Kota Ternate, diharapkan dapat diperluas sehingga melibatkan peserta dari berbagai sekolah di Kota Ternate. Pemirsa, pada Jumat 28 November 2025, sebanyak 200 artefak guci gerabah diperkirakan berusia 400 tahun dipamerkan di Museum Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara. Selain itu, suasana Duafa Center Kota Ternate tampak semarak dengan hadirnya event kebiar kuliner pecinta Jakarta halal viral. Tidore adalah salah satu kota bersejarah di Maluku Utara yang berperan penting dalam rempah-rempah dunia. Kota ini kaya akan peninggalan bersejarah. Salah satu yang ditemukan di Museum Sonyine Malige di Kota Tidore ini adalah ratusan artefak guci gerabah asal Cina produksi Thailand di masa dinasti Ming di abad ke-16 Masehi yang dibawa menggunakan kapal dan tenggelam.
Guci gerabah di museum ini terdapat simbol-simbol tulisan yang diperkirakan terbuat pada tahun 1620-an dan diambil di dasar laut pada tahun 1999 yang diangkat oleh pemburu harta karun secara ilegal. Samsudin menambahkan, bagi masyarakat yang ingin melihat secara langsung, Museum Sonyine Malige Kota Tidore bisa datang langsung kapan saja, dibuka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Hadirnya event Gebiar Kuliner Pecinta Jakarta Halal viral di Gedung Duafa Center Kota Ternate berhasil menarik ribuan pengunjung. Beragam menu khas viral di Indonesia yang ditawarkan siap memanjakan lidah para pengunjung. Sesuai pantauan TVRI pada Selasa 25 November 2025, pengunjung mulai memadati arena acara sejak pagi. Tidak hanya anak muda, banyak keluarga yang datang bersama anak-anak untuk menikmati suasana kuliner yang meriah. Beragam menu yang ditawarkan mulai dari minuman tebu, jus, es krim, hingga aneka makanan viral seperti sajian dari Cimehong, nasi goreng viral, seblak, makanan khas Thailand, seafood, hingga kuliner Korea. Event ini menjadi bukti bahwa tren kuliner kekinian memiliki daya tarik yang kuat, bahkan di luar Pulau Jawa seperti Ternate. Gebiar Kuliner Pecinta Jakarta Halal viral berhasil menghadirkan suasana kuliner urban Jakarta ke jantung kota Ternate. Event kuliner akan berlangsung selama 1 minggu ke depan mulai tanggal 25 hingga 30 November 2025 dan menghadirkan 40 tenan yang siap memanjakan lidah pengunjung. Saudara, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Maluku Utara sepekan. Sebenarnya dari dasar kita selalu mendukung ketahanan pangan. Jadi kebetulan memang di Jogja ini kita salah satu bidang usaha yang sering didatangi dinas karena kita dianggap mendukung ketahanan pangan. Seperti itu. Walaupun prinsipnya masih di Jogja saja. Kita menggunakan lahan kas desa. Nah, lahan kas desa ini di Jogja itu bisa diperuntukkan untuk program-program atau usaha-usaha yang mendukung ketahanan pangan. Mimpi besar Amar Farm itu membuat integrated farming system, di mana di sana ada peternakan, kemudian juga ada pertanian, dan juga ada pengolahan limbahnya. Dan konsep kita itu kita membuat zero waste, jadi tidak ada limbah yang terbuang. Indonesia memiliki banyak sekali potensi besar di dunia pertanian ya, karena secara daerah tempat kita termasuk tempat yang subur, banyak kawasan-kawasan hijau di mana kita tidak bergantung pada musim. Jadi di musim apapun selama sepanjang tahun kita bisa tanam. Ayo, dukung ketahanan pangan, petani cerdas, rakyat sejahtera. Laut, hamparan biru, rumah bagi jutaan kehidupan yang tak terlihat dari permukaan. Di dalam dinginnya arus, raksasa lembut menari-nari, menjadi penanda keharmonisan dan keseimbangan alam yang berkelanjutan. Setiap langkah kecil dan uluran tangan peduli adalah suara lantang untuk melindungi laut. Konservasi terumbu karang adalah upaya menjaga, melindungi, dan mengelola secara lestari agar bermanfaat secara ekologis, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat. Pada saat musim timur kami para nelayan biasanya tidak melaut. Jadi dengan adanya wisata ini kita mendapatkan penghasilan tambahan. Alam sudah menyediakan segalanya. Selamatkan laut mulai dari kita. Pelestarian bukan hanya sekedar puisi, namun sebuah aksi nyata sebagai tanggung jawab kita bersama. Jaga laut,
Cegah dari kepunahan, stop eksploitasi biota laut. Saudara, Anda kembali bersama kami di Maluku Utara sepekan dan berikut informasi selanjutnya. Pada Sabtu 29 November 2025 ada informasi kapal cepat Cantika Express 08 rute Ternate Jailolo dihadang para motoris speedboat. Dan informasi lainnya, proses pembangunan talut penahan ombak di 3 desa yaitu Desa Mira, Dokumira, dan Desa Rahmat, Kecamatan Morotai Timur saat ini terkesan terabaikan. Dari visual direkam, warga memperlihatkan puluhan ABK speedboat melakukan aksi penolakan kehadiran kapal cepat ekspres Cantika 08 pada Jumat pagi. Para motoris menginginkan agar kapal cepat ekspres Cantika 08 segera dihentikan beroperasi karena belum adanya pemberitahuan ataupun sosialisasi tentang pelayanan kapal ekspres tersebut yang melayani penumpang Ternate Jailolo dan sebaliknya. Aksi penolakan ini membuat sejumlah penumpang terlantar. Salah satu penumpang mengatakan pemerintah daerah harus mendengar aspirasi pengemudi speedboat agar dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak berimbas pada penumpang. Kapal cepat ekspres Cantika 08 yang berangkat dari Pelabuhan Ahmad Yani Ternate tujuan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dihadang belasan speedboat dari perairan Ternate dan Jailolo. Ketua Koperasi Kelurahan Dufa-Dufa Merah Putih menjelaskan, jika operasinya kapal Cantika 08 dengan kapasitas cukup banyak, maka berdampak terhadap penghasilan mereka. Aksi protes para motoris membuat aktivitas di pelabuhan speedboat Jailolo maupun Dufa-Dufa sempat dihentikan. Warga 3 desa diantaranya Desa Mira, Dokumira, dan Desa Rahmat sejak lama telah menanti adanya perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara terkait pembangunan talut penahan ombak agar terhindar dari bahaya. Namun sampai sejauh ini belum ada kejelasan yang pasti mengenai kelanjutan pembangunan talut tersebut. Haji Andu Abdullah mengatakan hempasan gelombang air laut hingga kini masih sampai ke rumah-rumah warga. Abdullah mengaku timbunan yang ada belum sepenuhnya menjamin keamanan warga sekitar. Sejauh ini pemerintah daerah dan DPRD sudah pernah melakukan tinjauan berulang kali, namun belum ada proses pembangunan yang sesuai. Akibatnya warga setempat masih merasakan ancaman gelombang, apalagi saat angin dan gelombang. Al-Hadar Jaguna, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah saat dikonfirmasi TVRI lewat telepon seluler mengaku Desa Mira, Dokumira, dan Rahmat itu tidak masuk dalam skala prioritas pembangunan talut penahan ombak. Namun menurut Al-Hadar, untuk pembangunan 3 desa tersebut bukan wewenang BPBD Pulau Morotai. Saudara, berikut kita saksikan informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok, Senin 1 Desember 2025 di wilayah Maluku Utara. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Maluku Utara Sepekan. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
Saya Faradila Sultan Batua mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk kembali bergabung bersama TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.